SMA Negeri 5 Bandar Lampung proudly present Paradigma Podcast Radio Gema 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Didi, Kang Didi Mulyadi, ini sangat fenomenal mungkin ya. Pak Didi ini kita tahu jadi YouTuber lah. Selain tugas sehari, beliau adalah anggota Dewan Komisi 4 ya DPR RI. Beliau mantan Bupati 2 periode di Purwakarta. Alhamdulillah kita pada hari ini atas izin Allah tentunya kita bisa diterima. Pakuan ini sangat asri ya, mungkin kita di Lampung belum menemukan lah yang seperti ini, di mana di sini ditata sangat apik sekali ya. Mungkin ini juga semua peran dari Pak Dedi, Kang Dedi. Mungkin Kang Dedi, kami dari guru-guru terima kasih, juga tersanjung juga ini bisa ketemu. Dan ada beberapa pertanyaan mungkin nanti dari teman-teman guru, karena memang dari dulu banyak yang nitip salam, nitip salam. Kemudian mungkin saya juga karena di Lampung kita semuanya bergerak di pendidikan, barangkali ada, karena Pak Dedi ini kan dalam pendidikan mengutamakan kearifan budaya ya, yang memang selalu ketika beliau jadi bupati ini selalu ditanamkan. Seperti setahu saya itu kalau pagi-pagi itu sekolah bukan lagi seperti di Lampung jam 7, jam 6 ya Kang ya? Ya, jam 6 sudah di jam kelas. 6 itu sudah di kelas. Bayangkan. Bayangkan jam 6 itu harus guru sudah di kelas. Itu kayak mana kita jam 7 aja susah gitu ya. Nah, ini mungkin nanti yang bisa kita belajar dari beliau, apa sih bisa sehingga pendidikan itu semua guru-guru ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian kearifan yang kedua, dan sudah menanamkan bahwa anak-anak itu harus bekal ya, bekal makanan dari rumah, tidak boleh jajan, dan itu pakai rantang ya Pak ya. Nah, jadi tidak boleh pakai tupperware yang sifatnya plastik. Jadi memang sangat itu dibudayakan ya, kearifan lokal juga sehingga terjaga gitu. Jadi kita tidak aneh lah sebetulnya kalau kita melihat ke sini, beliau sangat ini kan cinta budaya dan lain-lain. Mungkin di antara teman-teman silakan. Ya, mangga. Ya kali gini loh, ada, kalau saya sih kita ini salah paham tentang pendidikan, gitu kan? Pendidikan selalu dimaknai oleh mazhab-mazhab berpikir yang bersifat akademis. Dengan kearifan budaya. Setiap daerah itu punya kearifan. Orang Jepang punya kearifan, orang Korea punya kearifan, orang Amerika. Nah, kearifan mereka itu dikelola dengan baik, menjadi sistem keyakinan dalam tubuh masyarakatnya, menjadi kebijakan dalam negaranya, kemudian menghegemoni dunia. Ini yang selalu saya memahami. Sehingga apa sih sebenarnya kearifan lokal itu? Kearifan budaya itu sistem hidup manusia yang memiliki basic lingkungan yang utuh. Maka di saya Komisi 4 sangat cocok yang disebut undang-undang konservasi, undang-undang lingkungan, undang-undang kehutanan. Jadi cocok dalam satu siklus, karena manusia itu ketika diturunkan pada satu tempat, maka Allah ngasih banyak bekal kehidupan di situ. Jadi kalau ngasih banyak bekal kehidupan di situ, kita masih pergi ke Arab Saudi, kita masih pergi ke Suriah, kita masih pergi ke Malaysia, berarti ada ketidaksyukuran negara. Apa tidak syukuran negara? Berarti negara tidak mampu mengelola lingkungannya, masyarakatnya tidak mampu mengelola lingkungannya, yang padanya harus nyari di tempat lain, padahal di tempat kita semuanya lengkap. Nah, maka saya hari ini mulai menggagas tentang ekosistem ekonomi. Jadi ekosistem ekonomi berasal dari ekosistem lingkungan. Saya di sini misalnya, di sini kan ini dulu namanya kampungnya namanya Sukadaya. Oleh saya sudah kasih nama yang ngebrand deh Lembur Pakuan biar filosofinya kuat. Gitu loh. Saya tata masyarakatnya. Ini ada lalat di sini, bukan di sini. Ini lalat di sini tetangga desa. Tetangga desa masih pelihara ayam di tengah sawah. Nah, saya kan nggak bisa di sini, nggak punya kebijakan apa-apa. Saya kan warga di sini, nggak bisa mengintervensi. Nah, sehingga lalatnya masih ada. Ketika musim panen, lalatnya nyebar. Inilah orang yang tidak arif secara lingkungan. Karena apa? Karena berpikirnya duit. Karena berpikirnya duit, memelihara ayamnya otaknya duit. Sehingga tidak memperhatikan aspek lingkungan. Nah, saya di sini menerapkan ekosistem ekonomi. Jadi orang pelihara sapi, termasuk saya.
Kemudian ada anak muda namanya Aswin, itu 4 hari berpuasa pengen ketemu saya. Hanya satu dalam pikirannya, pengen mengabdi. Nah, dia punya keahlian melakukan pengelolaan seluruh sampah kotoran menjadi limbah produktif. Nah, sehingga Aswin ini ngurus nih sekarang kotoran sapi. Jadi kandang sapi saya itu harum, Bu, nggak bau. Nah, kemudian Aswin tuh ngelola si tai sapi itu, kemudian berubah menjadi pupuk. Nah, pupuk, kemudian pupuk. Kemudian di sawah saya semua sudah berpupuk dari limbah sapi. Dan itu sawah saya sawah terbaik sekarang. Nah, kemudian sapi ini makannya dari jerami dari sawah. Nah, itu puter. Nah, di dapur saya itu kalau ada limbah ikan, ada limbah nasi, limbah sayur, itu sudah nggak dibuang lagi keluar. Saya punya anak asuh namanya Ayu. Ayu itu tugasnya setiap hari mengumpulkan sisa makanan dan masukin ke botol air mineral. Kemudian nanti dikasih bakteri. Kemudian menjadi busuk. Ketika menjadi busuk 14 hari, maka kemudian kami sebar ke sawah. Semua siklus. Nah, kita sekolah nggak ngajarin itu. Sekolah ngajarin akademik, buang sampah di mana. Akademik, sakit perut nggak bisa ngobatin. Nah, terus ngapain kita sekolah? Kalau saya selalu begitu. Ngapain sih kita sekolah? Orang nyari obat sakit perut saja harus cari dokter. Nah, terus sekolah kita fungsinya apa? Belajar biologi. Nah, sehingga saya dari dulu saya bilang biologi, fisika, kimia semestinya menjadi siklus yang diajarkan pada manusia. Untuk manusia itu minimal dia mendiagnosa dirinya sendiri. Nah, sehingga anak-anak itu tumbuh mengerti terhadap dirinya. Makanya kan kata kita selalu ngomong jati diri. Nah, ketika belajar Islam, belajar Quran, maka ayat pertama Iqra. Baca dirimu tuh siapa? Nah, harusnya kan ketika dirimu siapa, sebelum belajar keluar, belajarlah tentang diri. Anatomi tubuhnya pahami dong, kita golongan darahnya apa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, kelemahan tubuh kita apa, kelebihan tubuh kita apa. Setiap siswa mempelajari itu saja, nggak usah kemana-mana, dia pahami dirinya. Nah, nanti biologinya nanti mengajarkan bagaimana sel darah dia yang dimiliki, dia genetikanya dari mana. Dia belajar anatomi dirinya sendiri aja untuk belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, terus saja itu. Sehingga dia ketika sekolah mengerti, oh suplai makanan yang terbaik buat saya ini, oh saya itu pantangannya ini, oh saya ini hobinya ini, oh saya ini keunggulannya ini, oh saya ini kelemahannya ini. Lahirlah manusia unggul. Manusia unggul adalah manusia yang mampu mengoptimalisasi, mengartikulasikan seluruh apa yang ada potensi dirinya menjadi kekuatan bagi dirinya yang memilih multiplier effect, baik ekonomi, sosial, politik, dan berbagai hal. Nah, sekarang ini kan kita semua guru aja nggak ngerti dirinya siapa, genetikanya apa, kromosomnya apa, nggak ada ngerti. Sehingga kita selalu harus minta orang lain, bantuan orang lain. Nah, ini yang kearifan seperti ini harus dibangun dalam pendidikan kita, sehingga pendidikan kita akan melahirkan orang-orang yang memiliki dimensi perubahan. Jadi negara ini nggak usah ngurus sampah. Ngapain ngurus sampah diangkutin pakai truk? Didik anak-anak Indonesia untuk mengerti cara ngurus sampah. Satu aja pelajaran udah cukup, nggak usah banyak-banyak. Sekarang belajar biologi nggak ngerti proses menghancurkan sampah dengan mikroorganisme. Belajar biologi nggak ngerti bagaimana dampak pupuk kimiawi. Belajar biologi nggak ngerti bagaimana mengelola sistem pertanian organik. Terus ngapain belajar biologi? Ngapain belajar fisika? Ngapain belajar kimia? Untuk apa? Untuk ujian. Terus kalau untuk ujian untuk apa? Untuk naik kelas, untuk lulus. Habis itu lupa. Pelajaran itu nggak bermanfaat bagi kita. Ngapain kita mempelajari sesuatu yang tidak bermanfaat? Nah, saya ingin, makanya di Purwakarta masih ada peninggalan lah, walaupun nggak utuh lagi karena kepala dinas pendidikannya kader saya. Dia nerapin patanen di balai atikan itu. Jadi anak-anak sekolah harus belajar tentang ilmu kesemestaan. Anak-anak sekolah harus belajar bagaimana cara mengelola lingkungan. Anak-anak sekolah harus belajar bagaimana cara mengelola dirinya. Walaupun itu berat karena tantangan dari luar, gempurannya lebih banyak dibanding pembentukan karakternya. Nah, ini sebenarnya pola pendidikan kita. Kalau pendidikan ini sudah dirubah, nah nanti sekolah nggak usah lagi ada proyek mebel. Kenapa? Karena anak-anak sekolah udah bisa bikin mebel. Itu mebel yang bikin anak sekolah. Ngapain? Berasal dari limbah-limbah.
Kayu-kayu buang dikumpulin, bikin kayu jadi tempat kayu tempat duduk di sekolahnya. Nggak usah ada bikin meja, anak-anak sekolah bisa bikin meja. Nggak usah lagi jajan, anak-anak sekolah bisa bikin makanan. Nah kalau sudah seperti itu, pendidikan tidak mahal, tapi pendidikan menghasilkan manusia. Nah ini yang ingin saya wujudkan sebenarnya. Jadi saya ingin di sini, kalau di sini kampung tanpa sampah. Saya lagi bisa dicek deh, di pinggir jalan nggak ada puntung rokok. Gitu, nggak ada puntung rokok. Nah itu bisa ternyata merombak. Saya merombak ini hanya 2 tahun. Karena saya selama hampir 3 tahun saya tinggal di sini. Setelah berhenti jadi bupati, saya tinggal di sini. Saya ngurus, saya selalu dalam berpikir hidup saya harus ada sesuatu yang saya hasilkan buat rakyat. Nah saya berkarya lewat ini. Gitu. Silakan yang mau nanya lagi nih. Ya, Bu, gimana? Makasih Kang Dedi atas Sini ini taruh di matematik Ya. ini. Iya. Mungkin ini nggak ada kaitannya secara langsung dengan pendidikan. Jadi sepanjang jalan kami masuk kiri kanan sampai di sini kami banyak melihat ornamen-ornamen Bali. Oh iya. Nah, kira-kira kaitannya apa dengan Kang Dedi? Kenapa memilih Bali gitu loh? Bali itu daerah yang ngajarin Trihita, ya kan? Hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia. Apa bedanya dengan Islam? Oh iya. Kan sama. Hablum minallah, Hablum minannas, terus hablum minal alam. Kan sama aja. Yang beda adalah kalimat. Nah, cuman orang Bali menerapkan itu. Hubungan manusia dengan alam bagaimana? Dia ngurus mata airnya dengan sistem subak. Dia ngurus pohon-pohonnya. Pohon-pohon itu dia tiap hari dia kembenin sebagai bentuk rasa penghormatan. Saya dulu juga di Purwakarta, saya kembenin. Kenapa? Loh, saya kok pohon dikembenin itu bagian menghormati pohon. Terus emang pohon nggak boleh dihormatin? Iya, saya hormatin kan. Kenapa? Orang dia ngasih oksigen sama kita. Oh gitu. Orang dia menyimpan air sama kita. Sama kita dikembenin, dihormatin. Oh, orang Singapura itu di teknologinya lebih tinggi lagi. Dia tidak dikembenin, mau pohonnya masuk pakai chip. Masuk dalam sistem data yang dimilikinya. Pohonnya tiap hari digosokin, nggak boleh kotor. Karena orang Singapura sangat butuh pohon itu, karena negaranya kecil. Indonesia, nah saya selalu ngomong ke orang ketika Anda menganggap saya musyrik karena itu, pertanyaan saya, mana yang lebih indah dan mana yang lebih bersyukur pada Allah dan menghormati pohon dengan cara saya kemberin pohon atau saya tulisin pohon iklan tinja, saya paku. Iya. Nah, Bali itu mencoba, tetapi orang Bali punya estetika, maka pohonnya kan dikembenin dengan kain kotak-kotak hitam putih. Nah, kain kotak-kotak hitam putih sebenarnya kan kotak itu kelambang 4 kotak manusia kan, ada 4 warna, ada merah lambang api, ada putih lambang air, ada hitam lambang bumi, kemudian ada kuning lambang udara. Maka papat kalimat tunggal. Papat kalimat tunggal itu orang Sunda disebutnya papat kalimat pancer. Itu kan hukum lingkungan. Kan manusia itu ada unsur air, ada unsur udara, unsur matahari, dan unsur tanah. Manusia sehat adalah manusia yang bisa mengatur keseimbangan 4 unsur ini. Yang dalam dirinya tidak boleh ada sentuhan unsur di luar keaslian 4 hal ini, kimiawi yang menghancurkan kita. Nah itu. Sehingga saya menerjemahkan itu. Nah, hitam putih itu juga bukan hanya persoalan cerita Bali. Di cerita Sunda juga hitam putih kok. Ibu kalau pergi ke Arab ada berapa warna, Bu? Hitam putih. Selesai sudah itu jawabannya. Selesai. Cuman bedanya orang Arab mungkin tingkat estetikanya tidak seperti orang Bali. Tidak seperti orang Sunda. Jadi kalau pakai kain cukup diblusan begitu. Orang Bali lebih estetik, kainnya bikin kotak, dibikin ornamen. Itu bedanya. Seninya lebih tinggi. Gitu. Makanya kan kalau ngomong tentang Arab, orang rajanya aja berlibur di Bali. Nah, itu Bu. Makasih Kang. Bu Endang namanya? Saya Bu. Bu Endang. Ibu Kang Dedi ya, Ya, gimana? kebetulan saya juga guru biologi, tapi di sini kan asri banget yang melihatnya bagus ya Kang Diana. Terus sekarang ini ya fenomena yang ada, kadang kalau kita ke
rumah makan, kita ke hotel, itu banyak sekali sampah makanan. Dan itu kan sebenarnya itu di Indonesia kan menjadi masalah, tapi sampai saat ini itu belum diangkat menjadi satu masalah gitu. Itu anugerah sebenarnya, bukan masalah. Bagaimana? Maksud saya gini, orang makan, Iya. terus sisanya banyak di dalam piring itu gitu. Kita belum kebiasaan. Iya, Nah, itu. belum membudaya bahwa kita makan Sunda itu. nggak boleh. Nah, Kalau Sunda makan nggak boleh ada satu butir pun yang tertinggal. Islam juga sama kok. iya. Nah, dari mana mulainya pendidikan yang ngajarin kok? Itulah diajarkan kenapa harus makan di kelas. Iya. Gitu loh. Iya, iya. Agar gurunya bisa mandu. Sekarang makannya di kantin. Cukup ya Bu Ya. Oke ya, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Singkat, padat, bermakna. Iya. Luar biasa. Sehat selalu, bahagia, percaya pada diri, percaya pada tanah air kita. Kita bangsa hebat, harus berjiwa hebat. Buat SMA 5, Pak. SMA 5, Jaya. Nuhun. Ayo.